Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Nah, sebelum saya lanjut ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salimah Zahra Zamaya Putri dengan NPM 21187203127. Materi yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional per kapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi melancarkan proses pembangunan ekonomi. Dalam GBHN, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator untuk mengukur kesejahteraan adalah national income. Awal pembangunan ekonomi suatu negara dengan prioritas 1. Pertumbuhan ekonomi 2. Distribusi pendapatan. Proses pembangunan ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar. 1. Sisi permintaan agregat. Pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan national income yang dipengaruhi terhadap selera masyarakat yang terrefleksi dalam pola konsumsinya. 2. Sisi penawaran agregat. Faktor pendorong utama adalah perubahan teknologi, peningkatan SDM, dan penemuan material baru untuk produksi. Materi yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP sehingga terjadi peningkatan national income. National income dapat merujuk pada GDP, GNP, atau NNP. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir Percy dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya Inggris pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup atau konsumsi selama setahun. Namun, pendapatan tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto atau Gross National Product atau GNP, yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara. Materi yang ketiga adalah konsep pendapatan nasional, di antaranya produk domestik bruto GDP, produk nasional bruto GNP, pendapatan nasional neto NNI, pendapatan perseorangan PI, pendapatan yang siap dibelanjakan PDI. Pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. 2. Pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi atau bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. 3. Pendekatan pengeluaran dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga, pemerintah, pengeluaran investasi, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor. Materi yang keempat adalah konsep pendapatan nasional. Selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, di antaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk
menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan perhitungan pendapatan nasional, dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris. Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya. Selanjutnya materi yang kelima atau yang terakhir, pendekatan pengukuran GDP. Pendekatan sisi penawaran agregat yang mencangkup pendekatan produksi PDB sama dengan jumlah nilai output atau NO dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. BPS membagi ekonomi nasional dalam sektor 1. Pertanian, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. Industri manufaktur, 4. Listrik, gas dan air bersih, 5. Bangunan, 6. Perdagangan dan hotel dan restoran, 7. Mengangkut dan komunikasi, 8. Keuangan, sewa dan jasa perusahaan, 9. Jasa-jasa. 2. Pendekatan pendapatan PDB sama dengan jumlah pendapatan yang diterima FP untuk proses produksi di setiap sektor yang mencangkup gaji untuk TK, bunga untuk memiliki modal, sewa untuk memiliki tanah, profit untuk pengusaha sebelum dipotong pajak dan mencangkup penyusutan. 3. Pendapatan sisi permintaan agregat, yakni pendapatan pengeluaran. A. Permintaan agregat, B. Penawaran agregat.